Bismillahirrahmanirrahim. Perkenalkan, saya Adiga Hari Hermawan, kelas Pendidikan Agama Islam 2D IAIN Surakarta. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'. Marilah kita panjatkan puja dan puji syukur atas kehadirat Allah Subhanahu wa ta'ala yang telah memberikan nikmatnya kepada kita semua. Sholawat serta salam semoga tetap tercurahkan kepada junjungan kita Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang kita nantikan syafaatnya di yaumil akhir nanti. Di sini saya akan sedikit membahas tentang Pancasila dalam perspektif agama Islam. Pancasila adalah ideologi dan falsafah hidup bangsa Indonesia. Pancasila lahir dari kesepakatan politik, budaya, dan agama. Jadi Pancasila itu sifatnya ideal paripurna, tidak bisa ditawar-tawar lagi. Keberadaan Pancasila memberikan nilai mengenai pentingnya keragaman di Indonesia. Islam adalah wahyu Allah yang diturunkan kepada para nabi, sejak Nabi Adam alaihi salam hingga Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, berupa ajaran yang berisi perintah, larangan, dan petunjuk untuk kebahagiaan hidup manusia di dunia dan di akhirat. Korelasi Pancasila dalam Islam. Pancasila merupakan pengadopsian dari ajaran yang ada pada agama Islam. Islam adalah agama rahmat bagi seluruh alam, mencintai kerukunan, toleransi, keadilan, gender, dan semua sendi kehidupan dunia. Sebagai rujukan untuk mengetahui nilai-nilai syariat dalam tiap butir Pancasila yang bersumber dari pidato Bung Karno 1 Juni 1945. Pancasila di dalam Al-Quran. Yang pertama, ketuhanan yang Maha Esa atau ketauhidan. Hakikat tauhid di dalam Al-Quran sangat jelas termaktub dalam Quran surat Al-Ikhlas ayat 1-4 yang berbunyi, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Yang artinya, katakanlah Muhammad, dialah Allah yang Maha Esa, Allah tempat meminta segala sesuatu. Allah tidak beranak dan tidak pula diperanakkan, dan tidak ada sesuatu yang setara dengan Dia.
Yang kedua yaitu manusia yang adil dan beradab, atau hablum minan nas, termaktub dalam Al-Quran surat Al-Baqarah ayat 177 yang berbunyi, Bismillahirrahmanirrahim. Laisal birra an tuwallu wujuhakum qibalal masyriqi wal maghribi walakinnal birra man amana billahi wal yawmil akhiri wal malaikati wal kitabi wan nabiyyin wa atal mala ala hubbihi dabil qurba wal yatama wal masakina wa ibnas sabili wassailina wa firriqab wa aqamas salata wa atas zakah wal mu'funa bi ahdihim idha ahdu was-sabirina fil ba'sa'i wad-dharra'i wa hinal ba' ulaika alladhina sadaqu wa ulaika humul muttaqun. Yang artinya, kebajikan itu bukanlah menghadapkan wajahmu ke arah timur dan ke arah barat, tetapi kebajikan itu ialah kebajikan orang yang beriman kepada Allah, hari akhir, malaikat-malaikat, kitab-kitab, dan nabi-nabi, dan memberikan harta yang dicintainya kepada kerabat, anak yatim, orang-orang miskin, orang-orang yang dalam perjalanan, musafir, peminta-minta, dan untuk memerdekakan hamba sahaya, yang melaksanakan sholat dan menunaikan zakat, orang-orang yang menepati janji apabila berjanji, dan orang yang sabar dalam kemelaratan, penderitaan, dan pada masa peperangan. Mereka itulah orang-orang yang benar, dan mereka itulah orang-orang yang bertakwa. Di Quran surat Al-Hujurat menerangkan yang berbunyi, Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhan nasu inna khalaqnakum min dzakarin wa unsa wa ja'alnakum syu'uban wa qabaila lita'arafu inna akramakum indallahi atqakum innallaha alimun khabir. Yang artinya, wahai manusia, sungguh kami telah menciptakan kamu dari seorang laki-laki dan seorang perempuan. Kemudian kami jadikan kamu berbangsa-bangsa dan bersuku-suku, agar kamu saling mengenal. Sungguh yang paling mulia di antara kamu di sisi Allah ialah orang yang paling bertakwa. Sungguh Allah Maha Mengetahui, Maha Teliti. Yang ketiga, Persatuan Indonesia atau Ukhuwah, yang termaktub dalam Quran surat Ali Imran ayat 103 yang berbunyi, Bismillahirrahmanirrahim. Wa'tasimu bihablillahi jami'an wa la tafarraqu wadhkuru ni'matallahi 'alaikum idh kuntum a'da'an fa'alafa baina qulubikum fa'asbahtum bi ni'matihi ikhwana wa kuntum ala shafa hufratin minan nari fa'anqadhakum minha kadzalika yubayyinullahu lakum ayatihi la'allakum tahtadun. Yang artinya, dan berpegang teguhlah kamu semuanya pada tali agama Allah, dan janganlah kamu bercerai-berai, dan ingatlah nikmat Allah kepadamu ketika kamu dahulu masa jahiliyah bermusuhan, lalu Allah mempersatukan hatimu, sehingga dengan karunia-Nya kamu menjadi bersaudara, sedangkan ketika itu kamu berada di tepi jurang neraka, lalu Allah menyelamatkan kamu dari sana. Demikianlah Allah menerangkan ayat-ayatnya kepada kamu agar kamu mendapat petunjuk. Yang keempat, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan atau muzakarah, perbedaan pendapat, dan syura, musyawarah.
termaktub dalam Quran surat Asy-Syura ayat 38 yang berbunyi, Bismillahirrahmanirrahim. Walladzina yajtanibuna kabairal ismi wal fawahisha wa idza ma ghadibu hum yaghfirun. Walladzina istajabu li rabbihim wa aqamus shalah wa amruhum shura bainahum wa mimma razaqnahum yunfikun. Yang artinya, dan bagi orang-orang yang menerima atau mematuhi seruan Tuhan dan melaksanakan sholat, sedang urusan mereka diputuskan dengan musyawarah antara mereka, dan mereka menginfakkan sebagian dari rezeki yang kami berikan kepada mereka. Yang kelima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, termaktub dalam Quran surat An-Nahl ayat 90 yang berbunyi, Bismillahirrahmanirrahim. Innallaha ya'muru bil adli wal ihsani wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsai wal munkar wal bagyi ya'idukum la'allakum tadhakkarun. Yang artinya, sesungguhnya Allah menyuruh kamu berlaku adil dan berbuat kebajikan, memberi bantuan kepada kerabat, dan Dia melarang melakukan perbuatan keji, kemungkaran, dan permusuhan. Ia memberi pengajaran kepadamu agar kamu dapat mengambil pelajaran. Yang terakhir yaitu kesimpulan. Pancasila merupakan ideologi bangsa Indonesia yang merupakan esensi kehidupan manusia, baik untuk mengatur ataupun sebagai aturan dalam perjalanan sejarah. Kita telah mengetahui bagaimana pro dan kontra perdebatan ideologi berlangsung. Untuk memenangkan ideologi antara Pancasila dengan syariat Islam, hingga akhirnya tercetus keputusan yang telah disepakati bersama saat itu untuk menetapkan Pancasila sebagai ideologi. Pancasila juga memiliki hubungan erat dengan Al-Quran, sebab Pancasila merupakan bentuk adopsi dari nilai-nilai ajaran Al-Quran. Akhirnya terdapat kesimpulan yang menjelaskan bahwa terdapat kesamaan antara nilai isi dari Pancasila dengan nilai-nilai Islam, yaitu sila pertama sama dengan ketauhidan dan hablum minallah, termaktub dalam Quran surat Al-Ikhlas ayat 1-4. Sila kedua yaitu sejalan dengan hablum minan nas, yang termaktub dalam Quran surat Al-Hujurat ayat 13. Sila ketiga yaitu sesuai dengan prinsip ukhuwah, yang termaktub dalam Quran surat Ali Imran ayat 103. Sedangkan sila keempat pun sejalan dengan prinsip muzakarah, perbedaan pendapat dan syura, musyawarah, termaktub dalam Quran surat Asy-Syura ayat 38. Dan sila kelima yaitu sama dengan prinsip keadilan, yang khususnya dalam zakat, infak, dan sedekah, termaktub dalam Quran surat An-Nahl ayat 90. Demikian yang dapat saya sampaikan. Apabila ada salah kata, saya mohon maaf. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.